Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk senantiasa memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 260 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa id dan ketika, maknanya sama dengan ida. Wa id dan ketika qala Ibrahimu. Ini ada kata qala, itu bentuknya kata kerja, qala. Nah, setiap kata kerja itu membutuhkan pelaku. Nah, karena Ibrahim harokatnya dhammah, maka Ibrahim ini menjadi apa? Pelaku dari kata qala. Jadi dalam menerjemahkan, ketika Ibrahim berkata. Berkata ini nanti bisa dimaknai berdoa ya Bu. Rabbi arini. Rabbi arini. Ini Rabbi B-nya pendek. Ya, B-nya pendek ini. Harakatnya kasrah nih. Nanti maknanya berbeda dengan Rabbi, itu beda. Rabbi ya Tuhanku, arini ada dua kata, yaitu apa? Ari ditambah dengan ni. Ari ditambah dengan ni. Ibrahim berkata, ya Tuhanku arini. Arini berasal dari kata aro atau ro'a. Artinya apa? Melihat. Tapi karena awalannya a, ini pasti berasal dari 4 huruf. Maka bukan melihat, tapi memperlihatkan. Gitu. Karena bentuknya ini perintah, maka apa artinya? Perlihatkanlah ni padaku. Nah, yang bermana aku itu yang ya-nya ini. Yang bermana aku. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku. Ini kalimat Rabbi bermakna ya, ya Bu. Arini perlihatkanlah kepadaku
Kaifa tuhyil mauta. Kaifa bagaimana caranya tuhyil mauta. Tuhyi ini kata kerja diawali dengan tu. Awalan tu ini menandakan domirnya adalah anta. Domirnya apa? Anta. Anta itu berarti apa? Kamu. Bagaimana kamu atau engkau menghidupkan al-mauta, orang yang mati, al-mauta. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang mati. Qala, dia berkata. Nah, kalimat qala ini terpisahkan dengan adanya tanda wasal aula. Ya. Nanti antara kalimat qala yang pertama tadi ini dengan kalimat qala yang ini nanti pelakunya berbeda. Pelakunya berbeda. Makanya terpisah. Dipisahkan dengan apa? Tanda wasal. Dipisahkan dengan tanda wasal ini. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah atau Tuhannya Ibrahim. Dia berkata, awalam tu'min. Awalam tu'min, ada berapa kata itu? Ada 4, yaitu a, wa, lam, tu'min. Nah, kalimat tu'min huruf terakhirnya sukun. Tu'min. Qala, Allah berkata. Wawu yang ini tidak perlu diterjemahkan ya Pak ya. Ini sifatnya sifat tambahan. Awalam tu'min, apakah engkau tidak, yang bermana apakah yang mana? A-nya. Jadi A itu maknanya apa? Apakah? Mengandung suatu pertanyaan. Apakah lam tu'min, engkau tidak percaya? Kalimat tu'min berawalan tu, kata kerja yang pelakunya apa tadi? Anta. Ini kan sama kan sama yang tadi kan? Sama dengan tuhyi. Ini pelakunya anta. Nah, tuhyi engkau menghidupkan, tu'min engkau percaya. Sama-sama engkau kan Pak ya. Tapi engkau yang dimaksud ini berbeda. Yang pertama tadi engkau itu adalah Allah. Yang kedua engkau ini adalah siapa? Ibrahim. Allah menjawab, apakah engkau tidak percaya? Maknanya engkau tidak beriman apa engkau tidak percaya? Kalimat tu'min atau tu'minu itu maknanya bisa percaya, bisa beriman. Gitu ya Pak ya. Tetapi kalau ketemu kata bi, misalnya tu'minu billah, engkau beriman billah kepada Allah. Itu kalau ketemu kata bi, maka maknanya beriman. Kalau tidak ada, maknanya bisa percaya, bisa beriman.
Arba'atan berapa? 4. Ambillah 4. Minat toiri, toir. Artinya burung. Bukan tohir ya, tapi apa? Toir. Ambillah 4 burung. Fa maka atau lalu, karena tidak ada kalimat barang siapa, maka fa di sini bermakna atof. Karena fa itu kan maknanya bisa apa, Bu? Fa. Fa bisa bermakna maka, bisa bermakna dan, sama dengan wa. Sama kayak kalimat qala fakhud arba'atan. Maka atau lalu ambillah 4 burung fasurhunna. Fasur maka, sur apa? Berasal dari kalimat soro. Soro yasiru. Yasuru, sur. Sur maka jadilah atau jadikanlah. Hunna mereka, maka jadilah mereka. Sur. Ya. Kalau di jinakkan ya. Ya, padahal itu berasal dari kalimat soro yasuru. Ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaika. Fasur maka jinakkanlah hunna mereka. Mereka itu siapa? Nah, karena hunna itu kata ganti. Hunna apa? Kata ganti. Kata ganti ini bentuknya jamak. Maka harus dikembalikan kepada kalimat yang jamak juga, yaitu arba'ah. Arba'atan itu 4 itu kategorinya apa? Jamak. Ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu. Ila dan ka. Summa kemudian ij'al jadikanlah, bermakna lah karena apa? Ini bentuknya fi'il amr, cirinya ada sukun di akhir. Kemudian jadikanlah, maksudnya jadikanlah apa, Pak? At-toir itu, jadikanlah burung itu ala kulli jabalin, ala kulli jabalin, atas setiap jabal. Jabal artinya apa? Gunung. Jabal Uhud ini gunung. Min hunna, min dari hunna mereka. Jadikanlah ia burung itu di setiap gunung, min hunna dari mereka, juz'an, juz apa? Bagian. Summa, kalau tadi menggunakan kata fa, sekarang menggunakan kata summa. Jadi atofnya itu berbeda. Ini menunjukkan kalau apa? Ini, tadi kan fakhud arba'atan minat toiri fasurhunna ilaika. Pakainya fa, maka atau lalu. Setelah itu baru menggunakan kata summa. Ada yang mengatakan kalau summa itu menandakan bahwa
terpaut waktu yang lumayan lama, ada jeda waktu. Jadi maksudnya apa? Burung yang tadi itu terus kemudian ditaruh di setiap gunung. Nah, gunungnya ini ya 4. Kenapa 4, Pak? Kenapa 4? Loh, justru burungnya ini cuma 1. Ini Pak ya, burungnya cuma 1, terus kemudian dipotong-potong, 1 potong ditaruh di gunung. Mati kan burungnya kan Pak? Mati kan? Mati. Jadi 4 bagian. Kenapa 4? Gunungnya 4 karena 4 penjuru. 4 penjuru. Makanya di sini kalimatnya at-toir itu tunggal. Ya. 4 bagian dari burung itu. Summa kemudian ud'uhunna. Jadi bukan 4 burung ya, Pak. Tapi apa? 4 bagian dari burung. Summa kemudian ud'u. Da'a itu artinya apa? Memanggil, dakwah. Kemudian panggillah hunna mereka. Bagian dari apa? Bagian dari burung itu. Ya'tinaka sa'yan. Ya'tina itu kata kerja. Ada yang tahu nggak domirnya apa? Domirnya ya'tina. Domirnya apa? Hunna. Domirnya hunna. Jadi 4 bagian dari apa? Dari burung itu. Hunna. Ya'tinaka sa'yan. Kemudian panggillah mereka, maka mereka akan apa? Datang atau mendatangi kamu. Sa'yan dengan sa'i. Sa'i apa sa'i? Ya, ada yang mengatakan sa'yan itu kan berburu-buru. Makanya orang sa'i itu Pak. Karena sa'a itu kan artinya berusaha. Sa'a itu artinya apa? Berusaha. Orang yang berusaha. Makanya di antara, kalau orang sa'i itu ada di antara perjalanannya itu harus ada yang berburu-buru. Ada yang disunahkan apalah lari. Kalau orang sa'i itu kalau udah sampai lampu hijau diperintahkan untuk lari. Itu menandakan bahwa dalam hal urusan kebaikan setidaknya kita harus ada usaha untuk berburu-buru. Kemudian panggillah mereka ya'tinaka sa'yan, maka mereka akan datang kepadamu sa'yan dengan apa? Dengan segera. Padahal makna sa'yan itu aslinya dengan usaha, dengan berlari. Jadi burung yang sudah terpisah-pisah itu kemudian dengan mati. Artinya apa? Allah mampu menghidupkan makhluk yang tadinya mati. Nah, syariatnya itu harus ada usaha untuk menunjukkan bahwasannya memberikan pelajaran kepada manusia untuk mengetahui itu supaya manusia tidak punya kesan bahwa yang tadinya mati ini ujuk-ujuk terus kemudian langsung hidup. Jadi bahasanya itu tidak seperti orang sulap itu Pak. Berak-berak tahu-tahu muncul, berak-berak tahu-tahu ini enggak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk usaha. Kalau kamu pengen tahu bagaimana caranya aku menghidupkan
benda yang mati itu, coba kamu usaha. Itu berkali-kali Pak, Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah untuk usaha. Sampai misalnya Nabi Ibrahim itu bertanya tentang Tuhan itu sendiri, Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk usaha mencari. Ketemu matahari, ketemu rembulan, gitu ya Pak ya. Ketemu bintang. Ada usaha. Nah, usaha inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka usaha untuk misalnya ketika Nabi Ibrahim masih menikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak, disuruh usaha. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah bagaimana caranya kalau ingin mengetahui bagaimana caranya Allah SWT menghidupkan sesuatu yang mati, ya tentunya ada usaha. Apa yang dilakukan oleh Allah? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil contoh sampel burung agar engkau bisa tahu. Nah, burung yang sudah mati kemudian tahu-tahu begitu dipanggil mereka hidup. Dari 4 penjuru itu. Nabi Ibrahim tidak diperlihatkan yang tadinya mati terus kemudian langsung hidup, tidak. Tahu-tahu burungnya datang hidup. Sama halnya ketika kita minta rezeki kepada Allah. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita? Kan tidak dengan cara apa, Bu? Tidak dengan cara langsung diturunkan di depan kita. Ya Allah, saya minta duit yang banyak. Tahu-tahu habis sholat di bawah sajadah ada duitnya. Kan enak banget itu Pak. Tapi tidak ada pelajaran untuk usaha. Sama kayak kita misalnya punya anak minta duit, kemudian orang tuanya, ayo coba kamu cuci piring dulu. Ada usaha supaya orang itu tahu, ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi tujuan Nabi Ibrahim bertanya tentang bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati itu bukan karena Nabi Ibrahim tidak percaya kepada Allah, tapi untuk menenangkan hati. Dalam arti apa? Meminta penjelasan. Makanya kadang-kadang ketika ada seseorang yang sudah beriman kepada Allah tapi masih tanya tentang Allah, itu bukan berarti dia tidak percaya, tapi apa? Untuk menguatkan keimanan. Untuk menguatkan keimanan. Ini hampir sama dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya. Cara bagaimana Allah SWT menghidupkan sesuatu perkara yang mati. Oh iya. Jadi summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nah, kalimat juz'a ini bermakna dengan. Ya, walaupun tidak ada kata bi. Ya. Kalau dalam susunan kalimatnya, kalimat sa'yan atau juz'an ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Bagaimana caranya burung itu datang, itu menjelaskan apa Pak? Sebagai penjelas dari fi'il amr yang ada. Sama halnya dengan kata juz'an menjelaskan kalimat ij'al, kalau sa'yan menjelaskan fi'il amr yang mana? Yaitu kalimat ud'u yang ini. Ya. Kemudian
panggillah mereka, ya, ya'tinaka, niscaya ia akan datang kepadamu setelah kamu panggil sa'yan dengan apa? Dengan segera. Artinya kalimat juz'an yang ada ini kan kalau ini kan namanya maf'ul ya Pak ya. Namanya apa? Maf'ul. Maka dia harus dibaca apa? Harus dibaca fathah. Di antara tandanya fathah ini adalah maf'ul. Maf'ulnya ini dia sebagai penjelas dari fi'il apa tadi? Fi'il amr yang ada. Ya, kalau yang pertama ij'al juz'an ud'u sa'yan. Jadi jadikanlah setiap gunung itu di antara mereka bagian daripada burung-burung itu juz'an sebagai apa? Bagian-bagian. Tidak dikumpulkan jadi satu, tapi taruhlah sebagian. Nah, kalimat sa'yan itu menjelaskan dari kata ud'u. Jadi sama-sama menjelaskan dari bentuk apa? Fi'il amr. Misalnya ada kata gini. Idza zulzilatil ardu zilzala. Kalau kita lihat di surat Al-Zalzalah, idza zulzilat al-ardu zilzalan atau zilzalaha. Idza zulzilat, apabila zulzilat di apa? Digoncangkan. Al-ardu, bumi, zilzalan, dengan, mana dengan zilzala, dengan goncangan. Jadi bermakna dengan. Kalau dalam bahasa ilmu nahwunya namanya hal gitu. Ya. Jadi di antara kalimat yang harus dibaca fathah, itu makanya bacanya juz'an. Walaupun kalimat kata juz'an ini secara penulisan ya terkadang kalimat juz'an ini ada alifnya, kadang-kadang juga nggak ada, nggak apa-apa, karena hamzah ya. Berbeda dengan sa'yan. Sa'yan huruf terakhirnya ada apanya? Ada alifnya. Karena fathah tanwin kalau di akhir itu harus ada alifnya. Wa'lam annallaha, wa'lam dan ketahuilah annallaha, bahwasannya Allah atau sesungguhnya Allah azizun hakimun. Azizun adalah maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Kita ulangi ya dari awal ya, bareng-bareng aja. Wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Qala, dia berkata, dia menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Qala, dia berkata, bala, ya, walakin, dan akan tetapi, lihat ma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Qala, dia berkata, fakhudh arba'atan minat toiri, maka ambillah 4 minat toiri dari burung. Fasurhunna, maka jinakkanlah mereka, ilaika, kepadamu. Summa, kemudian, ij'al, jadikanlah, ala kulli jabalin, atas setiap gunung, minhunna, di antara mereka, juz'an, bagian. Summa, kemudian, ud'uhunna, panggillah mereka, ya'tinaka sa'yan, maka mereka akan datang kepadamu, sa'yan, dengan apa? Dengan segera. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah,
Azizun hakim, maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Tambah satu lagi ya. Masalu perumpamaan. Masalu apa? Perumpamaan. Permisalan itu, misal, contoh. Alladzina yunfikuna amwalahum. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, yang mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan amwalahum, ada dua kata, amwala dan hum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Perumpamanya seperti apa? Kamasali, ada dua kata, ka dan masali. Seperti perumpamaan kalimat kamasali habbatin, ini dua kata yang dijadiin satu ya. Masali habbatin. Namanya idhofah. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan habbah. Habbah artinya apa? Satu apa biji aja? Satu, ada satunya. Gini. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan satu biji. Ingat kalimat habbatin, di sini ada tak marbutohnya. Ada tak marbutohnya ini menandakan kalau kalimat habbatin ini nanti kalau ada domir yang kembalinya kepada habbah, berarti domirnya adalah hiya. Domirnya hiya. Seperti perumpamaan satu biji, ambatat, berasal dari kalimat nabati, nabata, menumbuhkan, gitu ya. Karena dia berakhiran tak sukun, maka domirnya adalah hiya. Makanya hiya itu nanti kembalinya kepada habbah. Seperti perumpamaan satu biji, ambatat, yang satu biji itu menumbuhkan. Kan kalimat menumbuhkan ini kan kata kerja. Nah, kata kerja butuh pelaku. Menumbuhkan apa? Sab'a sanabila. Sab'a berapa? 7. Sab'a 7. Sanabila fi kulli sumbulatin. Kalimat sanabila ini itu jamak dari kata sumbulatin ini. Apa artinya sanabila? Tangkai. Berarti karena ini jamak, maka tangkai-tangkai. Ya. Tapi jamak. Jamaknya jamak taksir, maka mu'annas. Kalau mu'annas, maka angkanya harus mudzakkar. Bukan sab'ata, tapi sab'a.
Mungkin pernah saya sampaikan lah ini. Bukan. Bukan, beda. Kalau Sabtu itu Sabat. Hari Sabat itu, Sabtu. Jadi nama hari itu 1 sampai 5 itu pakai bilangan. Ahad, Wahidun Ahad, Isnain, Salasah, Arba'ah, Al-Khamis. Nah, Jumat Sabtu, Jumat karena orang-orang pada berkumpul namanya jamaah, Jumat. Hari berkumpulan, berkumpul. Makanya ada orang Jumatan disuruh kumpul. Nah setelah Jumatan, hari Sabat. Hari Sabat, orang-orang Yahudi Nasrani dulu itu namanya hari Sabat. Itu. Akhirnya dinamakan hari Sabtu. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin pada setiap tangkai. Nah kalimat setiap ini semuanya apa sebagian? Pada sebagian tangkai apa pada semua tangkai? Yang mana Bu? Semua tangkai apa sebagian? Ini iya. Kul itu maknanya apa? Semua apa sebagian? Tiap-tiap. Nah, tiap-tiap itu semua tangkai apa sebagian? Berarti nanti itu kan ini kan nanti apa ya? Berimbas kepada makna dari kalimat sab'a sanabil. Jadi 1 biji yang bisa menumbuhkan 7 tangkai itu pada setiap tangkai itu bisa bermakna semua tangkai, bisa bermakna sebagian saja. Maksud saya gini, setiap ada kalimat kulli itu maknanya tidak harus semuanya. Terkadang bermakna sebagian yang menunjukkan semua. Makanya dalam menerjemahkan terkadang tidak ada yang berani menggunakan kata semua. Kenapa? Karena kalimat kulli ini bertemu dengan kata yang masih umum. Sumbulatin. Bukan fi kullil sumbulati. Kalimatnya tidak ada alnya masalahnya. Kalimat kulli itu kalau ketemu kalimat yang tidak ada alnya, maka makna sebagian. Gitu. Nah itu kan penerjemahan dari bahasa Indonesia. Makanya kalimat bahasa Arab kalimat ini maksud saya gini nih Pak, ini supaya diperjelas saja ya. Ini kalau misalnya ada alif lamnya, maksud saya gitu ya, ada alif lamnya, pastikan ini ti, nggak pakai tin gitu ya. Fi kullis sumbulati. Maka kalimat kul ini bermakna semua tanpa kecuali. Maksud tahu ya? Semua pakai alif lam. Ya isim ma'rifat lah gambarnya gitu. Tapi kalau kalimat ini masih umum, ya nggak ada alif lamnya, maka kalimat kulli ini bermakna tidak harus semuanya, sebagian pun bisa gitu. Maksudnya Pak, jadi dari 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, itu tidak semuanya harus pasti 7 itu enggak. Kalimat sab'a ini bukan angka matematik, bukan. Jadi tidak bisa dipastikan kalau saya, misalnya kan orang itu kadang-kadang menjelasin kalimat ini, itu kan dengan kalimat gini Pak. Kalau Bapak sedekah 1000, maka dari 1000 ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Nah, setiap tangkai, setiap 1000 yang tumbuh ini akan menimbulkan mi'atu habbah,
Jelasinya secara matematik, angka-angka matematik. Padahal kalimat kulli sumbulatin itu, ya pokoknya yang penting sesuatu yang kita infakkan itu pasti akan apa ya, akan barokah, akan apa ya namanya, pasti balasannya nggak satu gitu loh Pak. Ya. Makanya kalimat fi kulli sumbulatin, coba nanti dilihat dari penjelasan, misalnya mohon maaf, penjelasan kalimat kullu bid'atin dolalah itu, kullu dolalatin finnar, dan itu kan ada kalimat-kalimat yang bentuknya hampir-hampir sama. Nanti dibahas sendiri lah itu. Ya. Nah iya, maksudnya kalimatnya kan sama bentuknya. Ada kalimat kulli, ada kalimat nakiroh. Maksudnya gitu loh Pak, maksudnya itu. Makanya 7 itu bentuk kalimat kata yang sempurna. Makanya Bapak perhatikan angka-angka yang di dalam Al-Quran. Berapa aja Pak? Yang hafal Quran coba. Angka-angka berapa yang ada di dalam Quran itu? Pertama kan ahad, 1, wahid. Terus kemudian ada sab'a samawat, 7 langit. Arba'ina lailatan, 40 malam. Nanti ada mi'atu habbah, mi'ata amin, 100 tahun. Alfasanatin, 1000 tahun. Itu angka-angka itu kan 1, 7, 40, 100, 1000. Ini kalau orang bilang ya, 1 hari, 3 hari, 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu bukan angka matematik ya Pak, maksudnya bukan angka yang pasti, itu enggak. Itu angka bentuk angka kesempurnaan. Jadi kalau kata orang Jawa, sab'a itu bahasa Jawanya itu pitu. Pitu. Pitu itu nanti kalau orang mendapatkan pertolongan namanya pitulungan. Ya, orang mendapatkan hidayah namanya apa Bu? Orang yang mendapatkan petunjuk namanya apa? Pituduh. Namanya pituduh. Jadi angka 7 itu menunjukkan angka yang sempurna. Makanya hari itu ada 7, lapis langit ada 7, lapis bumi ada 7. Makanya dari 1 biji kenapa disebutkan sab'a sanabil, menjadi 7 tangkai. Begitu sempurnanya Allah membalas kebaikan. Ayat ini itu kan turun menghormati Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Pak ya, Sayyidina Utsman bin Affan yang rela mengeluarkan hartanya untuk membeli apa? Membeli sumur. Pernah dengar cerita ya, Sayyidina Utsman bin Affan pernah membeli sumurnya orang Yahudi, dan itu nggak murah. Kalau diangkain ya miliaran lah, gambarnya gitu Pak, nggak murah. Gitu. Terus kemudian sampai turunlah ayat ini. Dari 1 sumur, gambarnya gitu Pak. Dari 1 sumur itu nanti akan menunjuk apa? Mengeluarkan anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan angka itu masih belum apa ya? Belum bisa membalas kebaikan yang 1 itu. Lantas kemudian disempurnakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan bahwa kebaikan itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat, itu sangat sedikit balasan itu.
Ya. Jadi ini jangan diartikan, oh saya kalau sedekah 1 gelas air ini berarti nanti dibalas oleh Allah 700 gelas. Itu terlalu sedikit balasan itu. Karena nanti di ayat ini ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yudha'if apa? Melipat gandakan. Kalimat lipat ganda itu artinya bukan 2 loh Pak. Berlipat-lipat. Ya, jadi kalau misalnya semoga kebaikan kita semuanya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Maksudnya ganda itu apa? Berlipat-lipat. Jangan ganda diartikan 2. Ya kan? Terlalu sedikit. Nah, yang lebih parah lagi kalau misalnya ada orang sambutan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang setimpal. Kebaikan itu tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan setimpal. Pasti berlipat, Pak. Iya. Kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Jadi nanti kalau ngumumin Jumatan nih, ada sumbangan 500.000 dari hamba Allah, kita doakan semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat apa? Ganda. Jangan dibalas dengan setimpal. Yang dibalas dengan setimpal itu kesalahan. Dosa baru setimpal. Kalau dosa dibalas oleh Allah berlipat ganda, mau tidak kita? Ya kan? Kalau dosa dibalas dengan setimpal. Kalau kebaikan berlipat ganda. Makanya MC, khususan MC. Ya, utang udah nyumbang gede dilipat dibalas dengan setimpal. Nah? Ini yang doa pelit amat itu. Ya kan? Jadi di sini 1 biji menumbuhkan, ini maksudnya ini apa ya? Sesuatu yang kita keluarkan itu Allah akan balas melalui cara-cara Allah ya membalasnya itu. Jadi tidak terus kemudian dibalas yang tadi itu yang 700. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai mi'atu habbah itu ada apa? Ada 100 habbatin apa? Ada 100 biji. Ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu dan Allah yudha'ifu, dia melipat gandakan liman yasha'u kepada liman yasha, kepada orang yang yasha'u, yang ia kehendaki. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala terhadap orang-orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Wallahu dan Allah wasi'un maha apa? Maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Jadi di dalam ayat 261 ini bahwa kita semua ketika berbuat baik apa saja, tapi di sini khususon kayak apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi syaratnya harus fi sabilillah. Fi sabilillah itu ya di dalam urusan-urusan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Apa saja ya Pak ya. Jadi tidak usah terlalu dipersempit pemahamannya hanya untuk misalnya untuk anak yatim, misalnya enggak, bukan itu maksudnya. Pokoknya yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Maksudnya harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk apa? Untuk kebaikan yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau dalam contoh ayat ini yaitu ketika Utsman bin Affan itu membeli apa?
membeli sumur. Makanya Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang mempunyai pahala sedekah yang sampai hari ini masih mengalir. Gitu ya Pak. Itu kalau dihitung 700 kali lipat lebih Pak. Lebih dari sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Karena dari sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini, ya asetnya Utsman bin Affan masih ada. Di Madinah itu kan ada kan ya. Di Mekah atau di Madinah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Dan itu setiap tahun dia menginfakkan dari penghasilan itu untuk kemaslahatan umat. Itu berarti apa Pak? Amal benar-benar amal jariah gitu Pak. Nah, ketika membeli sumur, itu ya hukum itu ya jangan diambil mentah-mentah harus sumur Pak. Ini harus ada hukum kias. Harus ada hukum apa? Kias. Jangan terus kemudian saya mau infak. Kalau dulu Utsman bin Affan bikin sumur, saya ngebor di sini. Ya, setiap warga ngebor masing-masing gimana itu? Ya kan? Maka harus ada hukum kias. Kiasnya apa Pak berarti? Berarti sumur itu untuk apa? Untuk wudu. Sumur untuk wudu. Nah sekarang sumurnya cuma satu, gimana caranya air ini bisa keluar? Oh sekarang masjid nggak pakai sumur Pak, pakai pam. Ya gimana caranya pam itu bisa mengalir? Ya berarti kan setiap orang yang mengalirkan air untuk digunakan untuk berwudu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Orang yang saat itu gali sumur. Dan yang lebih ini lagi, sumur yang dibeli oleh Utsman itu sumurnya orang Yahudi. Ceritanya kan gitu kan, ceritanya kisahnya kan. Bukan orang yang beriman Pak, Yahudi. Itu kan menunjukkan berbagai macam hukum. Ada hukum infak, ada hukum muamalah, macam-macam tuh. Itu makanya terjadi dihukum kias kan. Kalau dulu bikin sumur atau membeli sumur, sekarang bagaimana caranya air itu bisa keluar. Makanya ketua DKM infak yang ada supaya ini menjadi amal jariah, digunakan untuk bayar PAM, digunakan untuk bayar listrik, supaya orang tetap bisa apa? Bisa ibadah, bisa menggunakan air wudhu dan sebagainya. Itu nanti hukumnya ke situ. Ya. Makanya terkadang kita dalam menyikapi hukum itu terkadang membutuhkan kias. Tidak semua ditelan mentah-mentah, enggak. Harus ada hukum kiasnya. Kita ulangi, masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan satu biji, ambatat yang menumbuhkan, sab'a sanabila, tujuh tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu, dan Allah, yudha'ifu, dia melipat gandakan, liman yasha'u, kepada orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Itu lagi ya dari awal ya, bareng-bareng. Wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala,
Dia berkata, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Qala, dia berkata, bala, ya, walakin dan akan tetapi, lihat ma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Qala, dia berkata, fakhud, maka ambillah arba'atan minat toiri, 4 dari bagian burung, fasurhunna, maka jinakkanlah mereka ilaika, kepadamu, summa, kemudian ij'al, jadikanlah ala kulli jabalin, atas setiap gunung, minhunna, dari mereka, juz'an, bagiannya. Summa, kemudian ud'uhunna, panggillah mereka, ya'tina kasa'yan, maka mereka akan apa? Datang kepadamu, sa'yan, dengan segera. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayo kita ya. Wa idh qala, sekarang wa idh qala, wa itu artinya dan itu pasti namanya huruf. Nah, kalimat kan ada 3 ya Bu. Isim, fi'il, apa? Isim, fi'il, huruf. Nah, wa itu huruf. Huruf itu apa sih? Kalimat yang ketika berdiri sendiri dia tidak bisa dipahami. Misalnya wa sendirian, wa artinya apa? Dan apa? Belum bisa dipahami. Itu namanya apa? Huruf. Idh qala, id itu artinya ketika. Ketika itu berarti menunjukkan suatu waktu. Kalau menunjukkan suatu waktu itu berarti apa? Isim. Id itu berarti apa? Isim. Apa bedanya dengan ida? Id sama ida. Apa bedanya? Id sama ida. Kan id artinya apa? Ketika. Kalau ida, apabila, ketika juga kan? Gitu. Apa bedanya Pak? Id sama ida. Kalau id itu sudah pernah terjadi nih. Kalau ida pasti akan terjadi. Ida, walaupun setelahnya kalimatnya itu fi'il madhi. Iya. Ibu perhatikan kalimat-kalimat yang terkait dengan hari kiamat. Iya. Sesuatu yang pasti akan terjadi menggunakan kata idza. Idza waqa'atil waqi'ah itu. Waqa'at telah apa? Telah jatuh, telah tiba kan? Padahal itu sudah terjadi belum? Belum. Berarti kalau menggunakan kata idza waqa'atil waqi'ah itu pasti nanti akan terjadi. Loh, akan itu kan harusnya menggunakan fi'il mudhari'. Ya Pak ya? Padahal menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Itu menggambarkan nanti. Qala itu kata kerja, fi'il. Ya, fi'il. Ciri fi'ilnya apa? Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Karena berakhiran fathah, namanya fi'il madhi. Apa Bu? Fi'il apa? Madhi. Madhi itu apa? Kalimat yang bermakna lampau. Ibrahim itu nama orang. Kalau nama orang itu berarti isim. Ya, nama orang itu pasti isim. Ibrahim laki apa perempuan? Laki-laki, berarti dia muzakkar. Dia Ibrahim itu banyak apa satu orang? Satu, berarti dia mufrad. Rabbi, ini namanya isim. Isim, dia berupa panggilan, ya, namanya nida.
Arini ada dua kata. Apa tadi? Ari dan ni. Ari dan ni. Gitu. Berasal dari kata ro'a atau ro'aya. Ro'a. Ari itu namanya fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Karena bermakna perlihatkanlah. Lah itu berarti fi'il amr. Ni, yaknya itu, ini isim. Karena kata ganti. Namanya isim domir. Isim domir itu apa? Kata ganti. Kaifa tuhyil mauta. Kaifa artinya apa? Bagaimana? Bagaimana itu pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu namanya huruf. Huruf. Namanya huruf istifham. Namanya huruf istifham. Istifham itu apa? Pertanyaan. Tuhyil mauta. Tuhyi apa tadi? Menghidupkan. Menghidupkan itu kata kerja. Berarti fi'il. Ya, fi'il. Al-mauta ada alif lamnya berarti apa? Isim. Berarti isim. Kola tadi sudah. Awalam a sama dengan kaifa yaitu huruf istifham. Jadi a ini istifham yaitu pertanyaan. Lam tu'min. Lam bermakna tidak, namanya huruf. Hurufnya namanya huruf nafi. Apa namanya huruf apa? Huruf nafi. Tu'min, engkau beriman, engkau percaya. Percaya itu adalah kata kerja. Maka ini namanya fi'il. Karena berawalan tu, namanya fi'il mudhari. Fi'il apa bu? Mudhari. Kola tadi sudah. Bala itu huruf. Bala itu apa? Huruf. Oh, sekali, kalau bala-bala beda lagi. Gorengan. Iya. Apa bedanya dengan bal? Bala dengan bal. Bal apa artinya? Kalau bala ini huruf jawab, ya dia menjawab. Kalau bal dia termasuk huruf atof, dia mengatofkan. Sama dengan kata walakin. Lakin apa artinya? Akan tetapi. Ini juga namanya huruf. Ya. Sama dengan inna ya, li inna anna laita lakinna itu lakin. Terkadang dibaca lakin, terkadang dibaca lakinna. Liyat ma'inna kolbi. Liyat ma'inna, li itu huruf. Li apa? Huruf. Huruf. Yatma'inna berawalan ya berarti dia termasuk fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kolbi ada dua kata. Kolbu dan ya. Kalau kolbu itu artinya hati, bati itu berarti benda. Benda itu berarti apa? Isim. Ya-nya aku. Aku itu kata ganti. Berarti isim. Kata ganti itu apa? Isim apa? Namanya isim domir.
Isim apa? Isim dhamir. Qala fakhud arba'atan. Qala. Tadi sudah. Qala namanya fi'il apa? Madhi. Fakhud, khud, ambillah. Karena bermakna lah berarti fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Fi'il amar. Arba'atan bilangan. Bilangan, ada tanwinnya lagi. Berarti isim. Mudzakkar atau mu'annas? Dia mu'annas. Mufrad apa jamak? Jamak, karena apa? Karena jumlahnya lebih dari 3. Minat toiri. At-toiri itu isim. Kenapa itu? Karena ada alif lam. Dia termasuk isim. Karena ada alif lam. Muzakkar. Terus mufrad. Mufrad itu apa? Kata tunggal. Fasurhunna, sur, jinakkanlah. Nah, yang bermakna lah itu berarti apa? Fi'il, namanya perintah, namanya fi'il amr. Namanya fi'il amar. Hunna sama dengan aku tadi. Katakan ganti, yaitu isim domir. Ilaika, ila dan ka. Summa ini huruf. Summa apa? Huruf. Ij'al, jadikanlah. Lah itu berarti kata kerja. Kata kerja itu apa? Fi'il. Itu fi'il. Fi'ilnya perintah, yaitu amar. Ala kulli jabalin. Jabal ada tanwinnya berarti apa? Berarti isim. Ada tanwinnya berarti isim. Min hunna sama kayak tadi. Juz'an ada tanwinnya juga isim. Juz'an isim. Summa tadi sudah. Ud'u, panggillah. Lah itu berarti fi'il, namanya fi'il amar. Ya'tina, ia datang, berarti fi'il juga. Ya, namanya fi'il. Sa'yan ada tanwinnya, berarti apa? Berarti isim. Isim, muzakkar, mufrad. Wa'lam, lam, i'lam, ketahuilah. Berarti apa? Fi'il. Namanya fi'il apa? Fi'il amar. Amar itu perintah. Anna itu huruf, Allah isim, azizun isim, hakimun juga apa? Isim. Tiga-tiganya mufrad, muzakkar. Jadi kalimat isim mufrad mudzakkar itu bisa ke lafal Allah, bisa ke azizun, bisa ke hakimun. Lafal Allah isim tandanya alif lam, azizun hakimun isim tandanya apa? Tandanya tanwin. Tandanya ada tanwinnya. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk ayat 261 ya. Dicoba-coba ya Pak ya, dicoba-coba sendiri. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat,
di lain waktu bisa bertemu kembali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.